Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 9. Anggota daripada kelompok 9 sendiri adalah saya sendiri, Aditya Dwi Saputra, kemudian ada Muhammad Ishbalana, kemudian ada Gali Indra Gunawan, serta Yulison Wenda. Di sini kami akan memaparkan hasil daripada diskusi kami mengenai metode-metode numerik dalam penyelesaian sistem persamaan linear. Beberapa metode yang kami gunakan, yang pertama adalah eliminasi Gauss, kemudian eliminasi Gauss-Jordan, selanjutnya interpolasi Newton-Schlesinger, serta yang terakhir adalah interpolasi Newton lagi. Tujuan daripada kami menyelesaikan tugas ini sebagai bentuk untuk penilaian tugas akhir daripada ujian akhir semester mata kuliah metode numerik. Saya kira demikian pembuka kali ini. Selanjutnya akan langsung masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu eliminasi Gauss. Untuk yang pertama, kita akan membahas materi eliminasi Gauss secara teoritis. Eliminasi Gauss adalah teknik dalam matematika yang digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Tujuannya adalah untuk mengubah matriks koefisien menjadi bentuk segitiga atas atau bentuk yang lebih sederhana, yang memungkinkan solusi sistem persamaan linear tersebut untuk ditemukan dengan mudah. Langkah-langkah utama dari eliminasi Gauss adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk matriks augmented. Matriks augmented dibentuk dengan menggunakan matriks koefisien dengan matriks hasil atau vektor kolom yang berisi hasil dari setiap persamaan. Yang kedua adalah langkah pembuatan null atau row echelon form. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan matriks segitiga atas, mulai dengan memilih elemen utama atau pivot di baris pertama, kolom pertama, kemudian gunakan operasi baris elementer atau penjumlahan dan pengurangan baris untuk membuat semua elemen di bawah pivot menjadi 0. Selanjutnya, pada pivot di kolom berikutnya, setelah baris pertama selesai, pindah ke kolom berikutnya dan ulangi proses yang sama. Pilih elemen utama di kolom tersebut dan gunakan operasi baris untuk membuat semua elemen di bawah pivot menjadi 0. Lalu, ada namanya normalisasi. Setelah semua langkah selesai, langkah terakhir adalah normalisasi, yaitu membuat elemen utama atau pivot menjadi satu. Ini bisa dilakukan dengan membagi setiap baris dengan elemen utamanya. Setelah proses eliminasi Gauss selesai, matriks akan menjadi bentuk segitiga atas, dan dari sana, solusi sistem persamaan linear dapat ditentukan dengan mudah. Jika matriks augmented yang dihasilkan tidak memiliki solusi yang unik, hasilnya bisa berupa solusi tunggal, solusi tak hingga, atau tidak ada solusi sama sekali. Agar kita semua dapat memahami mengenai materi eliminasi Gauss, maka kita akan langsung saja melakukan eksekusi terhadap contoh soal. Di sini saya memiliki sebuah soal. Soal di sini yang memiliki soal 3 variabel, yaitu variabel X, Y, Z. Untuk kita ketahui, semua operasi yang akan kita lakukan di sini, tujuannya adalah menemukan matriks echelon. Saya akan memberikan sedikit contoh apa itu matriks echelon. Bisa rekan-rekan lihat sekalian, ini merupakan beberapa contoh matriks echelon. Karena kita akan melakukan eksekusi terhadap contoh soal matriks 3x3, maka ini adalah contoh soal atau contoh daripada matriks echelon yang relevan. Angka yang berada di segitiga bawah ini harus bernilai 0. Kemudian, angka yang membentuk sebuah diagonal, yaitu 1, 1, 1, ya harus bernilai 1. Kemudian, nilai bintang di sini dia merupakan nilai sembarang. Saya akan kembali kepada contoh soal tadi. Di sini kita melihat yang pertama dilakukan adalah kita mengubah soal yang ada di sini dengan mengambil nilai koefisiennya, kemudian mengubah ke dalam bentuk matriks dengan mengambil nilai koefisien tadi, yaitu nilai X menjadi 1, kemudian Y menjadi 1, min Z menjadi min 1, kemudian min 2. Kita masukkan di sini. Selanjutnya ada 2X menjadi 2, kemudian
min Y menjadi min 1, plus Z menjadi 1 dan 5. Selanjutnya ada min X menjadi min 1, kemudian 2Y menjadi 2, 2Z menjadi 2, dan 1. Untuk teman-teman perlu ketahui, yang dimaksud dengan R1, R2, R3 merupakan notasi daripada row. Row sendiri merupakan sebuah baris dari elemen-elemen yang ada di sini. Langkah pertama, saya akan melakukan operasi terhadap row ketiga atau baris ketiga dengan melakukan operasi penjumlahan terhadap baris pertama. Min 1 ditambahkan dengan 1, maka hasilnya 0. Kemudian 2 ditambah 1, hasilnya menjadi 3. Selanjutnya 2 ditambahkan dengan min 1, hasilnya 1. Kemudian 1 ditambahkan dengan min 2, hasilnya min 1. Selanjutnya, saya melakukan operasi pada baris kedua dengan mengurangkan baris kedua dengan 2 kali baris 1. 0, kemudian 0 dikurangkan dengan, ini hasilnya tetap 0. 2 dikurangkan dengan 2 kali 1, yaitu 0. Kemudian min 1 dikurangkan dengan 2 kali 1, hasilnya min 3. Kemudian 1 dikurangkan dengan 2 kali min 1, hasilnya 3. Kemudian 5 dikurangkan dengan 2 kali min 2, maka hasilnya adalah 9. Kemudian langkah selanjutnya, saya melakukan operasi terhadap baris ketiga lagi agar menemukan nilai 0 pada bagian ini. Caranya adalah baris ketiga ditambahkan dengan baris kedua. 0 ditambahkan dengan 0, maka hasilnya akan tetap 0. Kemudian 3 ditambahkan dengan min 3, hasilnya 0. Kemudian 1 ditambah 3 akan menghasilkan nilai 4. Kemudian min 1 ditambahkan dengan 9, hasilnya 8. Selanjutnya, saya akan melakukan operasi perkalian terhadap baris kedua dan baris ketiga, di mana baris kedua akan saya kalikan dengan min 1/3, dan baris ketiga saya akan kalikan dengan 1/4. Pada baris kedua, 0 dikalikan dengan min 1/3 akan menghasilkan 0. Kemudian min 3 dikalikan dengan min 1, maka hasil 3 dibagikan dengan 3, hasilnya akan 1. Kemudian 3 dikalikan dengan min 1, hasilnya akan min 3. Kemudian kita bagikan dengan 3, hasilnya min 1. Selanjutnya, 9 dikalikan dengan min 1, hasilnya min 9. Dibagikan dengan 3, maka akan memberikan nilai min 3. Untuk baris ketiga, pada dua nilai ini akan tetap 0, sama seperti sebelumnya. Kemudian 4 dikalikan dengan 1, hasilnya 4, kemudian dibagi 4, maka akan memberikan nilai 1. 8 dikali 1, hasilnya 8, dibagi 4, hasilnya 2. Setelah ketemu dengan nilai daripada matriks echelon tadi, seperti yang saya sebutkan syarat pada pertama tadi, kita akan menemukan bahwa di sini menjadi nilai daripada X, kemudian di sini nilai daripada Y, kemudian di sini nilai daripada Z. Untuk menemukan nilai dari masing-masing variabel, maka kita akan melakukan substitusi nilai. Di sini kita memiliki beberapa persamaan, yaitu X plus Y min Z menghasilkan nilai min 2, kemudian Y min Z memberikan hasil min 3. Selanjutnya nilai daripada Z adalah 2. Karena di sini kita telah menemukan nilai Z sama dengan 2, kita akan melakukan pencarian daripada nilai X. Kita akan mengambil persamaan X plus Y min Z sama dengan min 2. Karena di sini kita sudah melihat nilai daripada Y min Z adalah min 3, kita akan substitusikan nilainya ke dalam sini. X plus min 3 sama dengan min 2. Kemudian di sini X sama dengan min 2 plus. Karena dia melakukan perpindahan tempat dari kiri ke kanan, maka ia menjadi plus. Maka nilainya adalah X sama dengan min 1. Kita telah menemukan dua buah nilai daripada variabel, yaitu variabel Z dan X. Selanjutnya kita akan mencari nilai daripada variabel Y. Di sini kita akan mengambil persamaan dari Y min Z sama dengan min 3. Seperti ini. Selanjutnya, kita akan melakukan substitusi terhadap nilai Z, yaitu 2. Y min
2 sama dengan min 3, maka Y sama dengan min 3 plus 2. Dan nilai daripada Y sama dengan min 1. Saya kira demikianlah penjelasan daripada eliminasi Gauss beserta dengan contoh soal yang dapat saya kerjakan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ishi Palamna mengenai eliminasi Gauss-Jordan. Saya Muhammad Isfalana akan menjelaskan tentang materi eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan adalah variasi dari metode eliminasi Gauss yang menghasilkan bentuk tereduksi yang lebih sederhana secara langsung. Tujuan utamanya adalah mengubah matriks koefisien menjadi bentuk barisan tereduksi dengan cara mengembalikan nol di bawah dan di atas setiap pivot, dan membuat setiap pivot menjadi satu-satunya angka bukan nol di baris dan kolomnya. Langkah-langkah eliminasi Gauss-Jordan yaitu membentuk matriks argumentasi. Sama seperti metode eliminasi Gauss, langkah pertama adalah menulis sistem persamaan linear dengan dalam membentuk matriks augmented pivot selection. Selanjutnya adalah pivot selection. Dipilih pivot pertama, biasanya elemen pertama yang tidak nol di baris pertama. Gunakan operasi baris untuk membuat semua elemen di bawah dan di atas pivot menjadi nol. Ini dilakukan dengan cara mirip dengan metode eliminasi Gauss. Setelah itu, pivot tersebut akan menjadi satu-satunya angka bukan nol di baris dan di kolomnya. Langkah selanjutnya yaitu mengulangi langkah-langkah sebelumnya untuk setiap pivot berikutnya. Pindah dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Proses ini akan menghasilkan bentuk barisan tereduksi. Setelah mencapai barisan-barisan tereduksi, gunakan teknik substitusi mundur atau back substitution untuk menemukan solusi sistem persamaan linear. Dari bentuk barisan tereduksi, solusi sistem persamaan linear dapat ditemukan dengan mudah jika ada baris yang sepenuhnya nol atau kecuali elemen terakhir atau konstanta. Sistem persamaan tidak konsisten. Jika setiap baris memiliki pivot, solusi unik dapat ditemukan. Berikut adalah contoh soal Gauss-Jordan. Di sini kita mempunyai contoh soal yaitu 2x min z sama dengan 2, 6x plus 5y plus 3z sama dengan 7, 2x min y sama dengan 4. Dari contoh soal ini, kita dapat mengubahnya menjadi suatu matriks, yaitu 2 diambil dari 2x, 0 diambil dari y, karena y-nya di sini tidak ada, jadi kita tuliskan 0. Dan min 1 diambil dari min z, sama dengan 2. 6 di sini diambil dari 6x, 5 di sini diambil dari 5y, dan 3 di sini diambil dari 3z. Begitu pula dengan baris ketiga. Untuk langkah menemukan menyelesaikan eliminasi Gauss-Jordan, pertama-tama kita mengubah baris kedua pada kolom pertama ini agar menjadi 0 dengan cara kita buat rumus, yaitu B2 atau baris kedua dikurangkan dengan 3 dikalikan baris pertama, yang akan menghasilkan dia menjadi 0. Begitu pula dengan berikutnya. Jika semua sudah 0, seperti pada penjelasan berikut ini, maka langkah berikutnya adalah mengubah bilangan 2, 5, dan 1 ini menjadi pivot dengan cara baris pertama ini dibagikan dengan 2. Jadi 2 dibagikan 2 adalah 1, dan sama seperti baris sebelumnya, yaitu untuk membagikan baris kedua ini, yaitu 5 dibagikan dengan 5 untuk menjadikan bilangan pivot. Jika sudah seperti ini, maka bisa diperoleh yaitu X-nya sama dengan 3/2, Y-nya sama dengan min 1, dan Z sama dengan 1.
Sekian penjelasan saya mengenai contoh soal eliminasi Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Galih Indra Gunawan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi Newton selisih hingga. Interpolasi Newton selisih hingga adalah salah satu metode interpolasi polinomial yang digunakan untuk mengestimasi nilai fungsi di antara titik-titik dan yang diketahui. Metode ini didasarkan pada konsep perbedaan terbatas finite difference. Langkah-langkah yang harus kita lakukan di interpolasi Newton selisih hingga ini yaitu pertama, susun data dalam bentuk tabel dengan X sebagai baris dan fungsi X sebagai kolom. Hitung perbedaan terbesar pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga perbedaan terbatas yang diinginkan. Susun polinomial terbatas Newton dengan menggunakan perbedaan terbatas yang telah dihitung. Kemudian di sini ada bentuk umum polinomial interpolasi Newton selisih hingga. Seperti ini bisa dilihat sendiri. Oke, kemudian dengan syarat di mana fungsi XO adalah nilai fungsi pada titik XO, kemudian delta fungsi XO adalah perbedaan terbatas pertama pada titik XO, dan delta pangkat 2 fungsi XO adalah perbedaan terbatas kedua pada titik XO. Dan seterusnya hingga delta pangkat N. Oke, kita langsung saja kepada contohnya. Di sini ada fungsi X sama dengan X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurangi 3X plus 1. Estimasi nilainya adalah fungsi 1,5 dengan titik-titik data sebagai berikut ya. Untuk X-nya ada 0, 1, 2, 3 dan fungsi X-nya ada 1, 1, 7 dan 3, 4. Kemudian kita cari perbedaan terbatas pertamanya, yaitu langkah pertamanya delta fungsi 0 sama dengan fungsi 1 dikurangi fungsi 0 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Kemudian fungsi 1 sama dengan fungsi 2 dikurangi fungsi 1 sama dengan 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Kemudian fungsi 2-nya, kemudian delta fungsi 2 sama dengan fungsi 3 dikurangi fungsi 2 sama dengan 34 dikurangi 7 sama dengan 27. Terus kita cari perbedaan terbatas keduanya, yaitu delta pangkat 2 fungsi 0 sama dengan delta fungsi 1 dikurangi delta fungsi 0. Yang tadi kita udah dapatkan yaitu hasilnya 6 dikurangi 0 sama dengan 6. Kemudian delta pangkat 2 fungsi 1 sama dengan delta fungsi 2 dikurangi delta fungsi 1 sama dengan 27 dikurangi 6 sama dengan 21. Kemudian kita cari perbedaan terbatas ketiganya, yaitu delta pangkat 3 fungsi 0 sama dengan delta pangkat 2 fungsi 1 dan delta pangkat 2 fungsi 0 sama dengan seperti ini, 21 dikurangi 6 sama dengan 15. Kemudian kita susun polinomial interpolasi Newtonnya seperti ini bentukannya ya. Fungsi kita jadikan secara umum dulu, yaitu
fungsi X sama dengan fungsi 0 ditambah delta fungsi 0 dikali X dikurangi 0, kemudian ditambah delta pangkat 2 fungsi 0 dikali X kurang 0 dikali X kurang 1 dibagi 2 faktorial, kemudian ditambahkan delta pangkat 3 fungsi 0 dikali X min 0 dikali X min 1 dikali X min 2 dibagi 3 faktorial. Oke. Kemudian kita evaluasi polinomial untuk X. Untuk X sama dengan 1,5. Di sini kita tinggal taruh angkanya karena di sini kita udah tahu ya bentukannya. Udah dapat fx sama dengan 1 ditambah 3x dikurangi 3x pangkat 2 dan 3x pangkat 3. Karena sudah dihitung tadi, disederhanakan. Kemudian tinggal dimasukkan nilainya, nilai fungsinya. Kemudian tinggal dilakukan perhitungan di sini, yaitu di mana 1 ditambah 3. 3 dikali 1,5, habis itu dikurangi 3 dikali 1,5 pangkat 2, kemudian ditambah 1,5 dipangkatkan 3. Kemudian di sini ada hasilnya 2,125. Oke. Itu untuk interpolasi Newton selisih hingga. Kemudian saya akan lanjut lagi untuk interpolasi Newton bagi. Di sini interpolasi Newton bagi atau juga disebut interpolasi Newton divide difference adalah metode interpolasi polinomial yang menggunakan konsep pembagian beda. Ya kan seperti bisa dilihat di sini divide difference untuk membangun polinomial interpolasi. Di sini langkah-langkahnya yang kita ambil yaitu susun data dalam bentuk tabel dengan X sebagai baris dan Fx sebagai kolom. Hitung pembagian beda define difference pada tabel. Pembagian beda urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya hingga pembagian beda yang diinginkan. Kemudian susun polinomial interpolasi Newton bagi menggunakan pembagian beda yang telah dihitung. Untuk bentuk umumnya di sini bisa dilihat ini fx-nya ketutupan ya, tapi sisanya bisa dilihat dengan jelas. Oke, dengan syarat fungsi xo adalah nilai fungsi pada xo. Nilai fungsi pada titik xo. Kemudian fungsi xo dan fungsi x1 adalah pembagian beda urutan pertama antara titik x0 dan x1. Kemudian fungsi x0, fungsi x1 dan fungsi x2 adalah pembagian beda urutan kedua antara titik x0, x1 dan x2 dan seterusnya hingga fungsi xn. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada fungsi x sama dengan x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah x ditambah 3. Kemudian untuk estimasi nilainya kita di sini sama saja pakai 1,5. Kemudian untuk datanya di sini kita pakai x-nya 0,123, fungsi x-nya 3, 2, 7, 3, 4. Oke, perbedaan terbatas pertamanya kita cari seperti ini, fungsi xo
fungsi X0 sama dengan 3, fungsi X0 dan X1 dan F1 sama dengan 2 kurang 3 dibagi 1 kurang 0 sama dengan min 1. Kemudian fungsi 1 dan fungsi 2 itu disama dengan disama dengan disama dengankan dengan 7 kurang 2 dibagi 2 kurang 1, yaitu di sini didapatkan 5. Kemudian fungsi 2 dan fungsi 3 di sini 3, 4 kurang 7 dibagi 3, 2 dibagi 3 kurang 2 di sini didapatkan 2, 7. Kemudian perbedaan terbatas keduanya di sini F0, F1, F2 sama dengan F1, F2 dikurangi F0, F1 dibagi 2 kurang 0 sama dengan 5 kurang min 1 dibagi 2 ya, dan didapatkan adalah angka 3. Kemudian untuk selanjutnya kita cari fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 ini sama dengan fungsi 2 dan fungsi 3 dikurangi fungsi 1. Bentar, agak sedikit ketutupan di sini. Fungsi 2 ya. Fungsi 2 kemudian dibagi 3 kurang 1. Didapatkan sini 27 dibagi 5 dibagi 2 sama dengan 11. Habis itu kita cari yang perbedaan terbatas ketiga. Fungsi 0, fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 sama dengan fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3 dikurangi fungsi 0, fungsi 1, fungsi 2 dibagi 3 kurang 0 sama dengan di sini ditemukan yaitu 11 kurang 1 dibagi 3. 11 kurang 3 dibagi 3 sama dengan 2,667. Baik, sudah ketemu semua angkanya. Kemudian kita tinggal susun polinomial interpolasi Newton baginya. Kita susun seperti yang bentuk umumnya. Di sini telah ditemukan yaitu fungsi X sama dengan 1 plus 3X plus 3X pangkat 2 plus X pangkat 3. Oke, di sini saya ulangi lagi 1 plus 3X min 3X pangkat 2 plus 3X. Kemudian kita masukkan evaluasinya untuk X sama dengan 1,5. Kita tinggal masukkan angkanya yang ke susunan yang telah ditemukan dan setelah disederhanakan ini, dan dapatlah kita hasil 0,4375. Oke, begitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.